Dari kemarin mau podcast. Stan, ayo podcast. Besok bisa nggak? Bisa. Adit bilang jangan telat tapi. Ya nggak telat. Jam berapa lu datang? Kemarin kan Selasa. Iya gue datang telat. Ya paling Rabu lah. Goblok. Itu bukan telat, berarti itu nggak bisa. Kan lu bilang kalau iya enggak Stanislus. Iya bisa, tapi telat. Telatnya kapan? Nyampenya besok. Mik lu kejauhan, lu suaranya kecil sendiri lu. Pada dikerah semua. Tes to. Wih, kita podcast udah di sofa, bro. Anjay. Meja. Tuh. Apa ini namanya? Extra Joss. Extra Joss Ultimato. Jadi hari ini kita podcast temanya Hari Apes. Jadi pertanyaan pertama. Bacain mas. Ini kagak sinkron nih rasanya. Mulai dari Stan dulu ya, Stan ya. Nah, pertanyaannya dulu. Gua terakhir aja. Ya udah, lu dulu Dit. Pertanyaan. Ya. Kejadian apa yang bikin lu ngerasa apes banget? Kejadian apa yang bikin lu ngerasa lagi apes banget? Ini mungkin ini aja nih, dalam perjalanan berangkat kerja aja nih. Ah, kerja di mana? Mana? Di Koko. Koko Melon. Ten. Nah, jadi motor gue tuh pendek kan, sok depan udah diturunin sekitar segini 5 sentian. Vario. 10. Terus mounting udah nambah 6 cm, sok juga turun 30 mm. Dan jalan itu begajulan, banyak polisi tidur, gesrek-gesrek, knalpot juga bocor. Knalpot itu literally retak. Oh, ini dia udah ganti knalpot, slip on. Udah ganti knalpot. Di mana San? Di mana? Bengkelnya lah. Lupa gua. Bengkelnya? Celeduk. Bukan. Hah? Poris. Poris di sana. Itu udah ganti itu. Udah menggajul-gajul. Terus bocor. Jadi knalpot bocor tuh suaranya kayak Sember. terus nembak-nembak. Nggak bulet. Sember, nembak-nembak, berisik, gasruk-gasruk. Terus mountingnya melewat. Jadi apa gimana ya? Spakbor sama ban itu tuh ngegeser. Pertanyaannya apa sih di mana? Ya pasti kan gua harus ngeluarin duit lagi. Gua udah ngeluarin duit untuk ganti mounting, ngeluarin duit ganti knalpot, harus gua standarin lagi. Gara-gara spakbornya menyong. Bukan gara-gara pasang mounting. Jadi kira Bukan. Gua nggak kebayang apa sih lu di mana? Lu ganti mounting kan jadi makin panjang doang. iya ya karena ganti itu jadi nggak suka sebenernya. Yang harusnya nggak gue ganti, kayak kabel rem. Oh itu apes. Nanti lagi. Itu bukan apa sih, lu nggak mau keluar duit. Ya Nggak apa sih itu. harusnya kan bisa gue menikmati perjalanan dengan santai. Jadi Ya, harus. ya kan itu pilihan lu menikmati kendaraan Iya. dengan knalpot lu yang Itu nggak apes. Hapus lah. ya itu kan pilihan lu. Maksudnya apa? Harusnya bisa lebih lama lagi gitu loh. Jadi Ya, Lebih bisa lama lebih lagi, lama. lebih lama lagi ngeluarin duitnya. Heeh. Itu bukan apes mas. Itu nggak apes. Apa? Jadi. Dongo itu Ya, mah. enggak lah. Udah tahu modif ada konsekuensi. Oh ini harus ganti. Enggak, lu pikir pakai logika aja kan. Selang rem lu dari awal udah ukurannya segitu, udah pas nih dealer. Apa pabrikan stok Ya. nih Ya, segitu. namanya kan- Lu manjangin 6 cm. Lu nggak mau keluar duit. Bukan itunya Dari loh. pabrikan segini doang nih. Bukan itunya, maksudnya jadi rusak gitu loh. Rusaknya karena Meleot, mounting custom soalnya. Bukan karena dipasang terus langsung rusak, enggak, itu sekitar 3 bulanan udah nah lu pasang. beli mounting gas, padahal ada mounting yang bagus. Pilihannya yang bisa lu beli. Reviewnya banyak. Jadi wah bolehlah ini di garasi ini. Kita coba. Harga berapa? Oh, gope. Yang di atasnya ada. Nggak tahu sih gua. Rata-rata sama rata-rata. Beda-beda gocap biasanya. Nah, Setiap bengkel. lu mau masang biar motor lu padat. Padat, biar agak mundur. Biar bannya padat. Itu bukan langsung dipasang langsung rusak, enggak. Itu setelah 3 bulan pemakaian meleot. Mounting nggak. Jadi begini. Jadi nggak rata. Bannya mereng ke samping gitu loh ibaratnya. Jadi itu apes. Pas. Harusnya lebih lama harusnya itu. Cuma 3 bulan doang di gua. Itu bukan rugi. Lu nggak bisa bedain mana apes mana rugi. Ya itu apes lah. Apes, contohin Ya, stand apes. apes stand. karena dapat barang yang kurang gitu loh. Ya 3 bulan yang nggak kurang, udah Kurang pemakaian. lah, harusnya lebih lama harusnya. Berapa? 4 bulan? 2
2 tahun lah. Gope buat 2 tahun. Kayaknya emang umur gope 3 bulan dah. Ya tergantung barangnya, itu kan besi, Cok. Tergantung pemakaiannya. Loh, buktinya yang mounting dari bahan di luar Enggak, tergantung dari baru pemakaiannya. sampai dijual Kalau itu sama. Kalau lu nggak pakai awet. Itu mah yang ngapain dipasang, Bang, kalau cuma dibeli doang mah. Ya. Variasi. Wah, variasi bagus-bagus. Nih, dia nih tukang modif motor nih. Dipasang gimana? Mountingnya kalau nggak dipasang? Kan emang beli mounting yang lebih panjang biar lebih padat terus dipasang gitu, Mas. Ya kan dipasang nggak harus dipakai. Terus gua naik motor gimana dah? Pakai mounting yang standar. Jadi dipajang doang, dipajang. Buat apa, Bang? Kan buat dipendarai. Lu hari apes apa Stan? Apes. Ini masih anget banget, Bray. Apa tuh? Waktu skateboard. Skateboard. Skateboard terakhir. Itu nggak sengaja skateboardnya kelempar ke ibu-ibu. Ya. Mbak-mbak. Jadi Stan jatuh. Jatuh. Skateboardnya gelondong. Ya belajar dari yang tinggi. Jatuh. Lempar. Ya, skateboardnya kelempar. Kena Ke ini kena ibu-ibu. tulang Mbak kering. lah, mbak belum ibu-ibu itu. Itu pokoknya ibu-ibu udah punya anak masih cantik. Sayang nggak ada suaminya di situ. Kalau nggak ada suaminya gua tolongin. Itu apes. Enggak, belum. Oh, belum. Ini belum. masih cerita. Oh, belum, itu. belum. Ya pokoknya yang pertama itu kayak malu. Terus jatuh lagi. Jatuh yang kedua di tempat yang beda, agak kesana dikit. Terus swing. Ini dulu Bray, yang jatuh tuh Bray. Anjing. Itu langsung. Duh. Itu udah nggak bisa napas aja semenit. Ini malah digini-gini. Kenapa Stan? Itu gua nggak bisa ngomong. Terus Ya konten ya. Konten sayang nggak direkam momen. Terus udah pulang dari base camp, gua pulang ke kosan pakai motor ngebut apa itu? Rantainya nyangkut Bray. Itu hampir ketabrak mobil di belakang. Untungnya mobilnya Tapi ngerem mendadak gak? Nyangkut ya? Ngunci. Gua udah keren nih. Padahal dalam hati apa lu ngucap apa dalam hati lu? Sing, anjing keren. Masih udah berhenti. Anjing gak ada yang nolongin, gak bisa kedingin loh. Itu liatin doang anjing sama orang-orang. Minggirnya gimana? Ya udah gue seret aja paksa. Set. Berat. Udah. Terus sebenarnya di mana? Ini baru apes nih, bener. Ya sama aja kan dalam perjalanan, Cok. Beda. Apesnya beda, itu lu rugi. Iya, itu lu rugi, bukan apes. Ya apes lah hitungannya. Soalnya kan barangnya langsung rusak gitu. Apa? Lu rugi, bukan apes. Ya rugi itu termasuk apes loh. Beda. Ya Ya udah, rugi ya nggak udah. termasuk apes. Apes lah rugi mah. Sama dong, Mas. Beda, gua nggak mau. Loh, Satu kocak. lagi lu cari. Ya rugi kan termasuk apes. Tuh loh, gua Ya beli udah. beli barang nih. Kalau misalnya ketipu, itu rugi apa apes? Apes juga rugi. Apes juga rugi. Apes juga rugi. Ya maksudnya rugi kan apes juga, Bang. Itu loh. Sial lah, apes itu kan sial sebenarnya. Jadi rugi bagian dari apes. Ya, Apa apes bagian dari rugi? sebenarnya bahasa lain doang. Beda itu kayaknya. Berarti- Rugi berbau nominal. Kalau misalnya, aduh, nggak laku nih jualan apes. Apes. Itu apes. Itu apes. Apes kan sial gak sih? Apes tuh sial loh sebenarnya. Sial. Apes tuh. Sebenarnya lu tinggal ngomong apes lu apa. Ini teh sereh nggak laku. Apes itu. Terserah saya di limited, Bro. Saya limited itu susah dicari. Liquid dia. Kemarin kan kalau lihat story Mas Ivan, saya sama Stan repost Bandung. Ganas ready stock. Sobirin ready stock. Udah habis itu udah. Ini testernya nggak ada. Ganas banyak. Ini Sobirin juga. Udah nggak ada itu testernya. Testernya masih Nah, di ntar kita bikin rasa yang baru. Apa? Udah kepikiran belum? Yang universal. Kata gua bikin americano. Lah, pahit lah. Cuma Americano sereh. enggak, maksudnya yang dinikmati semua orang nih lah. Enggak, gua. Americano Apa sereh. tah? Rasa-rasa apa tah? Rasa Rasa Yakult tah apa tah?
yang gampang diterima. Rasa Yakult asik sih. Yakult seru kan ya? Yakult seru. Tapi jangan lu campur Enggak sereh ada. lagi. Enggak usah pakai saran-saran, gua aja yang doyan. Orang enggak usah ikut-ikutan lah. Jadi apa pelajaran yang lu petik dari idealis dalam berjualan? Sebenarnya kan ini kita coba menserahkan Indonesia sih. Sebenarnya. Mencerahkan Indonesia. Bahasa lu berat banget. Saya nggak ada yang doyan bang. Padahal enak, dibilang enak sih sebenarnya. Enak. Saya juga ngisep enak sebenarnya. Cuman orang-orang tuh ngelihat itu nggak tertarik. Cuman Iya. kalau dicobain pasti nagih. Enak. Heeh. Enteng deh tuh. Mungkin ini karena stigma orang dengan lemongrass itu kan berbau ketenangan. Itu nih aroma-aromaan, reed diffuser lah, Sebenarnya bukan itu Bre. parfum. Gara-gara punya orang dua tuh lebih diterima ke market. Jadi Kan- milih yang udah aman, yang udah pernah dicobain gitu kan. Strawberry, terus satunya mangga, maksudnya yang udah pernah dicobain. Enggak, kita mah jelas. Rasanya apa? Oh, sobirin, es krim, rasa es krim. Iya. Ganas, rasa mangga. Ya maksudnya kan secara Jelas. Kalau ini secara tes serek tuh kayak anjing. Ngapain gua minum tes serek? nah itu Stan, maksudnya kan orang-orang udah pada nyobain di media tertentu gitu. Nanti hari Jumat kita ke Muda Coffee. Ngapain? Kan liquid lu gagal. Kita cek menu minumannya berhasil nggak? Kagak. Soalnya kemarin yang ngambil sasaran cuman kayak 1/10 orang dah. Bukan liquidnya. Iya, minumannya yang mesen. Kan dapat minum tuh orang datang pada pilih kan. Enggak mungkin digadai ya kan. Pada mesen yang strawberry sama mangga, Mas. Tapi nanti kita cek. Kita lihat laporan penjualan Sebenarnya- tes reh. Ya, kayaknya yang mangga lebih enak. Ya. Bukan kayaknya, emang iya. Itu paling seger. Mocktail. Iya, paling enak. Mocktailnya, maksudnya alasan orang membeli minumannya stand jelas. Dia butuh kesegaran yang ganas. Segar. Makanya belinya ganas. Segernya ganas. Sobirin, orang pengen yang creamy. Manis. Belinya sobirin, es krim. Sereh. Itu orang-orang stres ya, beli. Lagi banyak pikiran tuh. Stres. Nanti kita lihat hari hari Jumat minggu ini nih kita ke Buda Kopi, kita cek gimana kalau nggak laku lagi lu gimana lu Ya udah ganti aja, udah. ganti apa Kita blok terserah. bukan kan kita mau DP mobil Iya, mau ganti kan kita harus bikin ini dulu. enggak gini Dit, ini lu baru apes nih berlayar lu apes lu Ah. lu mencari nafkah mencari uang lewat liquid Ya, dapetnya berapa lembar doang kemarin Stan? ya segitulah. 9. 9 lembar 900.000 Ini gua lebih ya di kamu. Iya, saya kasih segepok. Iya, lumayan. Nah, dari liquid kan udah ada ketimpangan nominal tuh. Iya. Dari kita bertiga. Kita pindah ke minuman. Kalau ini lu gagal juga, lu apa? Ya, makanya Plan itu. lu apa coba? Kita bikin rasa baru kan. Kemarin kan kalau lihat komen, gue komen bikin rasa apa yang laku tuh banyak yang saran-saran itu. Pada nggak jelas juga semuanya. Rasa apa? Ya Americano, ada yang komen Americano kata gua. Rasa rawon lah. Maksudnya yang universal standar kita bikinkan satu lagi yang diterima masyarakat umum. Ini aja nih, pisang. Pisang tuh nggak enak loh sebenarnya. Rasa extra jos gak sih? Rasa itu rasa apa sebenarnya? Coba extra jos rasa apa ya? Ini extra jos ini minuman yang ultimate bro. aduh. Nih, Bismillah. ada vitamin B6, B12, B6, B12. Coba mas. Bawaannya pengen lompat dari gedung gua. Langsung mata gua kayak kebuka loh. Langsung 100 watt. Kayak kambing. Kita kurbanin lu. Mantap sih. Ini kalau lu naik gunung besok minum dulu Stan. Extra jos. Monster Jos Ultimate. Cuma pada nanya Dari sekarang- belinya di mana, Bang? Di minimarket banyak bang, di depan sini ada, di depan sana ada, di Pokoknya di mana-mana udah ada. Kompersnya banyak. Pokoknya cari kalau masuk minimarket cari kulkas, cari yang warna kuning. Warna kuning. Ada tulisan extra jos. Ya udah itu berarti extra jos. Sekarang nggak perlu disuduh-suduh lagi, langsung bukanya. Rasanya sama kayak rasa Sama kayak yang disuduh. yang disuduh. Sama. Terus bawaannya adrenalin naik.
langsung pengen ini. Apa skyscraper? Apa namanya? Kayak Red Bull? Ini langsung lompat Paragliding. para ini bukan Cok. Yang begini tuh kan lompat begini. Paramax. Itu kayaknya lompat sakit Para parah. layang. Para layang ada layangan, layangan. Ada ininya. Ini Iya. skydiving. Skydiving. Boleh main skydiving minum extra jos. Sah. Lanjut lu hari apa lu? Hari apes gua paling ini. Gua udah pesen tiket Wus. Macet. Berangkat dari Pondok Indah ke Halim. Macet banget. Terus hari Jumat malam. Tiket di Halim itu paling terakhir dapetnya itu jam berapa ya? 20 30, 20, 40. segituan dah, jam 20-an. Nyampe sana 3 menit sebelum Wusnya jalan baru nyampe. Telat. Tapi bisa masuk ke busnya? Nggak bisa. Nggak bisa naik ke atas? Nggak bisa. Enggak, gua udah mikir. dari gua turun, gua udah minus 3 menit. Udah plus 3 menit. Belum jalannya. Belum naiknya. Cek body. Iya. Kan kalau Iya bener Ge. Iya, coy. kan kalau di itu nyebrang dulu, ribet. Wah, ini udah bener-bener gak keburu. Terus kan udah nggak ada ini lagi, nggak ada jam Wus lagi habis itu udah habis, udah beres. Naik travel, City Trans Fatmawati. Pesen jam paling cepet jam 10, pokoknya 22 berapa gitu, ekornya lupa 15, 25, nggak bulet dah. Pesen di online kan, cepret, nyampe sana. Dari Halim jam setengah 9, jam 9-an, nyampe sana telat lagi. Gue pesen lagi, baru ada jam 1, jam 12, gitu terus. Pokoknya singkat cerita subuh-subuh nyampe di apa ya? Ini nih yang lu turun travel, apa itu namanya? Master. Bukan. DU di Pati Ukur. DU. Pati ukur. DU kan? Nyampe DU. Pesen Grabnya bau. Enggak, gue gini, kalau bau rokok gue nggak masalah, gue bisa toleransi. Cuma ini tuh gue bau yang apa ya? Gue nggak tahu itu bau dari jempol kaki, apa dari ketek, apa dari Campur apa? sama kopling. Itu pokoknya bau deh. Pokoknya bau. Mobilnya Kalia hitam. Wah, udah begitu. Jadi udah telat, dapetnya bau. Apes. Lu kasih lagi 1 apes. Ya itu udah, Re. Rugi itu lu. Ya kan juga rugi. Tiketnya angus. Gua nggak mempermasalahkan Ya gue juga kerugiannya. makan juga. Itu apes kena bau apes. Ya karena kan Udah telat lagi apes. barangnya harusnya bisa lebih lama. Macet apes. Iya, macet apes. Ya udah kan Berlayar. beda-beda nih. Nggak mau. Maunya lagi satu. Gue itu aja gua. Stand apes, berlayer dia. Gue itu aja gua, nggak mau lagi. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Apa gue nyari dulu kalau begitu? Yang ini yang lu nyangkut di kursi. Bijinya. Nggak ada. Nggak bisa itu. Itu tuh bohong-bohongan. Kursi warteg. Bijinya nyangkut dulu bang. Aduh gila. Nggak bisa, cuma film doang bang, ada bang. Nggak bisa ya? Nggak bisa film doang. Maksud gua apes gitu. Sebelum kita lanjut nih, moderatornya males, hostnya males ngelanjutin. Terus gimana? Jawabannya tidak puas. Yang soalnya paling kepikiran itu. Yaudah, Tadi. kita lanjut aja. Gini deh. Apa? Waktu di Jogja ada hari apes gak? Waktu di Jogja, Heeh. pas tuh kuliah. Iya. Enggak, yang pas kita aja. Muntah. Enggak pas. Ya, lu waktu kuliah ada hari apes gak? Misalnya lu lagi bawa cewek atau apa? Apa? Motornya mogok. Motor gua nggak mogok kan, Astra tuh nggak mogok kan. Kempes. Enggak sih, normal. Normal. Lanjut. Ada nggak hal konyol terjadi tapi pas dipikir-pikir malah lucu? Ini paling hal yang hampir mati tuh biasa tuh. Biasa kejadian kayak gitu, kalau H+1 itu dibahas masih serem.
Setelah setengah tahun, Hal konyol lucu. Kok konyol serem? enggak, pertanyaan salah berarti. Apa? Misalkan nih lu mau ketemu truk, nggak jadi. Terus besoknya kalau Nggak jadinya gimana di rewind? udah ketemu ini udah ketemu. Nggak jadinya gimana di rewind? Ya maksudnya, misalkan lu kayak begal gitu, lu todong orang, pas dibahas besok harinya masih seram lo, pas di setengah tahun setelahnya dibahas malah lucu gitu loh. Oh ini gue dulu pernah ke begal, bla gitu loh maksudnya. Jadi bukan hal konyol, hal serem. Iya. Dibahas jadi lucu. Kalau sekarang dibahas sekarang malah jadi lucu. Contohnya apa lu? Ini gue dibegal bang. Gue dibegal di. Tapi lu ceritain nggak lucu. Ih, aslinya, gue bener-bener muter balik tuh ngebut kagak kekejar aslinya gue. Ngejar apa? Hah? Vario. Vario. Oh, pantas dia belinya Vario. Dendam dia. Dendam. Jadi lu waktu turun Bakau, jalan lintas Sumatera itu kan kalau turun jam 2-3 pagi tuh gelap banget. Naik Astrea gue pulang. Set. Gue kira tuh orang emang ngintilin ya, gue kan masih nggak pernah apa ya ngerasa apa-apa. Oh, ada orang terus di belakang, biarin aja dah. Nempelin langsung ditarik tas gue. Nggak, tas lu di mana waist bag? Mas back begini bang. Putus. Tahu gak sih yang kayak karabiner yang plastik itu, cantelan-cantelan tas lempang kan? Kata. Ya iyalah orang langsung disabet begitu. Terus lu kejar. Muter balik gua naik asra. Tanjakan di bawah itu inget banget gak? Turunan agak belok sedikit tuh. Itu emang posisinya hutan kanan kiri jadi gua. Anjing mana kata gua orang ini gua udah takut so sebenarnya. Sebenarnya gua masih mikir-mikir gua kejar apa enggak ya? Kejar apa ya? Isinya apa? HP, Tas HP dompet. KTP lu hilang. Ya hilang, sudah dompetnya kok. Sekarang lu punya KTP. Ya kan bisa dibikin lagi bang, itu udah lama ya. Udah lama itu. Lu kejar nggak kekejar? Pak takut juga gak? Jadi lu nggak pertanyaan lu kejar apa enggak? Kejar, tapi gua takut kejar ya. Oh, lu harusnya minum extra jos. Oh, iya, Kalau lu minum extra jos, Lu jadi berani. berani. Astra gua kagak ngebut. Kalau minum Astra Jos, Lari. ya jadi 200 cc Astra gua. Coba misalnya lu dibegal, serok. Lu minum extra jos dulu. Ini gua udah pegang, udah sambil nyetir. Lu gak bakal gini dong. Gak bakal gini gak? Masuk. Itu apanya? Lehernya. Gua bawa sama ini bawa. Ya kan gua seret deh motor. Bukan manuknya. Hah? Bukan manuknya. Bukan. Tadi udah keren di sini. Gua kira kerahnya kan. Kagak, maksudnya kan dari motor kan sama ya Ran. Iya bang. Jadi gitu bang. Makanya ini kan kecil, kaleng, gampang masukin tas. Nggak tahu ya, tadi itu yang udah keluar Ultimate belum ya? Lu Baru rilis kita. Oh iya, waktu itu belum keluar kan ya. Masa gua harus nyentuh dulu bang kita itu? Berarti lu harus nyetok ini di motor lu atau di tas lu di. Taruh dashboard satu dah sekarang. Besok kalau sebelum turun kapal minum dulu. Boleh. Kalau ada begal tuh udah siaga. Untung ya, sebenarnya untung ya motor asli ya so. Dia kalau motor bagus aja dikit, gue juga yang dijejek tuh. Diambil motornya, Lu nya di apa? Kejek. dijejek, ditendang. Alah Astrea kata gue nggak langsung kan. Tapi kalau motor lu bagus udah Vario sekarang lu bisa gaspol. Udah gaspol sih, maksudnya kayak Scoopy kan pelan juga gitu loh. Scoopy diambil nggak? Scoopy diambil, Scoopy. Enggak, kalau lu tahu lu begal ya. Kalau lu Cuma tahu dia yang diambil mana yang enggak mana? Ya 10 juta ke atas masih laku lah. Diambil. Diambil. Scoopy mana. Ngejualinnya gimana? STNK-nya nggak ada. Inilah perintilan aja lah. Dipretelin. Biasanya tuh dijual ke kota jauh. Kota seberang. Ya biasanya. Jual bodong, jual bodong. Jual bodong, kota jauh. Misal, Scoopy harga berapa misalnya? Scoopy yang 2020-an masih 10-an, Cok. 10 juta. Nah, 10 juta lah. Kalau itu motor curian dijualnya berapa? 79. 79, enggak sampai, pokoknya 7 6, juta lah. 7 gitulah. Ada yang beli? Ada lah, marketnya ada, Cok. Kan motor curian. Iya, marketnya Itu ada, diganti. marketnya. Soalnya kan udah dikasih tuh. Gua diajarin Adit kayak gitu waktu Adit jadi begal. Ya, Ya. nggak ada surat-surat, kalau nggak surat setengah tuh biasanya orang ngambil cicilan kagak diterusin motornya dibawa kabur. Pengalaman dia. Over kredit. Ya, surat setengah. Over kredit mau dilanjutin ya?
Overcredit mah orang ngajuin ke orang lain. Maksudnya surat setengah tuh cuma ada STNK doang biasanya. Tapi kalau lu bisa kebegal ya? Hah? Menurut lu hari lu kebegal itu udah emang takdir lu begitu apa gimana? Itu sebenarnya gue pulang karena ada interview. Kan gue di Bintaro pertamanya untuk cerita kan. Pulang ke Lampung dulu karena ada interview di Bentar Lampung. Jadi gue pulang. Nah gue nggak sadar tuh, nggak bakal kepikiran mau dibegal. Tapi paginya tetap interview sih. Walaupun Enggak. Pertanyaan gua, menurut lu di hari lu kebegal itu emang udah, oh ya udah emang ini gua udah pasti kebegal. Emang harus gua lewatin hari ini, hari itu. Apa? emang jalan ceritanya sih kalau kata gue sih. Emang jalan ceritanya? Jalan ceritanya. Tapi kalau menurut gua kayaknya lu ini ada berbuat sesuatu yang salah, makanya sesuatu punya lu diambil balik sama Allah. Nggak tahu ya. Kalau lu lurus-lurus aja mah Enggak, dihindarin. kalau sebenarnya orang normal-normal aja Lu sebelumnya bisa nyolong lu ya? kagak, dia kayak Habib siapa itu yang tiba-tiba ada orang naik ditujak. Habibnya nggak mungkin, mungkin aja sih, cuman maksudnya secara kepribadian kan dia lebih baik gitu loh. Tapi tetap ditujak orang. Menurut lu gimana, Stan? Lu jangan disamain sama Habib ah. Ya makanya Kasus itu. lu jangan disamain sama Habib. Ya maksudnya kan nggak harus lo ngelakuin yang jelek dulu baru dapat sial. Lo hari-hari lo normal pun pasti dapat sial juga ntar. Ada sial. Mungkin itu penebusan dosa lu. Bisa jadi karma. Iya, lu profesi lu dulu kan Apa anjir profesi gua? begal juga. Enggak, bukan begal. Apa? Debt collector. Udah kok kolektor sih? Oh, debt collector. Debt collector. Apa coba? Debt collector? Debt collector. Debt collector. Matel. Matel. Lu biasanya matel mah. Kan gua bareng lu. Terus lu apa mas yang hampir hilang mas? Apa? Lu? Hah? Yang pengalaman sedikit menyeramkan. Menyeramkan ya dibegal juga. Itu waktu zaman gue SD. SD dibegal. Dibegal gue main HP. Gue udah cerita belum sih? Kayaknya udah dah. Ini ya kayaknya nerusnya HP HP guru lu yang maling itu ya? Bukan. Lagi jalan. Pokoknya kalau gue udah nyampe gerbang komplek, dari gerbang komplek ke rumah tuh jalan kaki. Gue sambil main HP. Itu HP lu sendiri? HP gue sendiri. Real, bukan yang Real HP gue sendiri, bukan HP nemu. Gue jalan, ada orang nanya alamat, cowok berdua, udah AAA. Nanya alamat, nah ini di mana? Oh di sana, keluar. Dia malah ke sana, terus putar balik, narik HP gue. Dapat. Gue malah gini. Pak, tolongin Pak itu udah apa? Iya. Pelan-pelan sih bapaknya. Bukan jadi kejar. Itu kan berarti yang cerita lo ngambil HP itu, Stan. Enggak, itu karma. Oh itu timelinenya setelah lu nemu HP. Tapi udah lama. Kan nemu HP. Nah, beberapa tahun kemudian baru Lu nemu HP nih kan, HP lu simpan. Ini HP-nya lu kemana ini? Yang HP gua pakai. itu yang diambil. Bukan. Udah ganti. HP. Udah ganti. Gua nemu itu tuh kelas 3 apa ya? Tuh karma, Dit. Iya. Lu karma juga kayaknya. Enggak mungkin gua ngambil maling dompet orang, Mak. Enggak, karma nih. Lah, apaan aja maksa lo. Yang ini San, apa yang lu koma itu yang gara-gara enggak pakai helm? Gua pakai helm aja. Enggak. Yang lu katanya terus tiba-tiba pakai helm full face habisnya Enggak. dia kalau biasa Enggak, itu gua pakai helm. Lu ngomongnya enteng banget. Lu kayak gitu Stan yang koma. Itu pingsan doang anjing. Koma anjing. ceritanya cuma sekelibat doang sih, nggak detail ya. Pokoknya itu tuh zaman naik Matic, naik beat. Beat gua kan ya itulah dimodif. Udah kenceng. Pokoknya kalau orang Bandung tahu jalan Lewi Panjang, pokoknya terminal Lewi Panjang ini rumah sakit Immanuel. Dari rumah sakit Immanuel tuh ada tikungan gini. Nah, gua di tikungan itu udah Cornering. Nggak dapet. Gua nggak inget apa-apa. Cuman gua ingetnya gua nggak tahu apa-apa. Bangun-bangun di rumah sakit. Tapi anehnya yang rusak tuh bagian belakang, bagian depan nggak. Apa? Motor.
Lu ditumbur apa Nah itu gimana? nggak tahu Ditabrak kayaknya kalau bagian belakang mah. Kalau enggak motor lu jatuh terus mereset belakang motornya yang ketubruk. Kalau jatuh juga nggak sehancur itu belakangnya, Bray. Nubruk tiang lagi, udah jatuh nubruk tiangnya. Berarti kan koma lo ini. Nggak sadar. Pingsan. Pingsan sama koma beda anjing. Berapa lama? Beda, jangan koma. Udah maaf dah, pingsan. Koma mah udah dipasang-pasang kabel. Terus setrum gua. Gini. Disetrika. Nggak boleh kanan dulu. Iya lu ngomongnya jangan Ya koma. kan gua nggak tahu dia kan Dia pingsan, pingsan. Gua bilang pingsan gua. Terus abisnya pakai helm full face terus. Enggak, itu emang udah full pass Udah full face. sebelum pakai. Muka aman, kepala aman, cuman pingsan doang. Berapa lama katanya? Ya mana tahu dia pingsan. Seperti dikasih tahu. Oh. Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu gua. Lama gua. Tuh lama, so. Enggak, lebih dari sehari. Sejam. Ya, Enggak, sejam, cuma sebentar. berjam Tuh, itu bukan koma, dia itu pingsan. Koma tuh dia meremnya 3 hari, sebulan. Nah waktu jatuh tuh yang nolongin siapa? Ada katanya ada bapak. Dia bilangnya gua jatuh. Tahu mana anehnya? Ya itu motor gua yang belakang yang rusak. Jatuh sampingnya aman. Samping depan tuh aman, samping belakang sama belakangnya rusak. Bagian lampu belakang hancur. Pokoknya lampu belakang sama apa namanya? Yang kirian tuh? Iya kirian, CVT. Nah, CVT-nya hancur. Bannya hancur. Udah. Abis lu melek di rumah sakit kan? Bingung lah. Apa lu hal apa yang lu lakuin? Anjing susternya cantik. Kan suster, Bray. Susternya lagi megang tangan gua. Lagi disuntik. Gua ini kecelakaan di puncak. Yang pakai Vespa. Enggak, bukan. Kalau pakai Vespa di Jakarta kecelakaannya. Sering bener kecelakaan. Ini yang pakai motor merah gua apa? ADV. Heeh. Ke puncak itu gue lupa tahun berapa, pokoknya di tahun itu sholat idnya Idul Adha ya, ada 2, Jumat sama Sabtu apa Sabtu sama Minggu gitu, gue lupa. Pokoknya bisa milih, ada 2. Terus lagi sama teman-teman kita berempat atau berlima, nyeletuk aja tiba-tiba jam 1. Enak nih puncak nih, subuhan di puncak enak. Itu takbiran, malam takbiran gimana? Bukan Idul Fitri, Idul Adha. Oh. Idul Adha di hari itu, di hari yang gue ke puncak itu udah ada di masjid-masjid yang sholat. Tapi gue sama temen-temen gue besok. Jadi ayo deh ke puncak, ayo motoran aja. 1 orang 1 motor, nggak ada yang mau boncengan. Ya udah ayo berangkat. Jam 1 ke pokoknya udah lewat jam 12 kita ke puncak. Warpat, masih ada warpat. Masih. Di warpat makan mie, makan gitu-gitu dah, biasa warpat. Dari situ turun. Nggak turun ya ke masjid. Masjid apa namanya itu? Masjid apa Dit namanya Dit? Ada Tahu, gua nggak pernah. Ataun, Masjid Ataun. Subuhan di Ataun, pulang, udah gue ngomong, ayo berdoa dulu pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oh, pas di warpat ketemu temen gue. Kan gue dulu sering ke bengkel. Ada anak-anak bengkel, yang biasa, yang satu bengkel sama gue. Hati-hati lu ya, hati-hati lu, baik-baik lu gitu. Kenapa gue dihati-hatiin ya? Nggak pernah gue dihati-hatiin gitu kan. Terus udah kita sholat subuh, pulang-pulang. Kalau lu tahu Hotel Safari, sebelumnya itu ada Indomaret. Gue dari Indomaret, gue jatuh, motor gue, terus itu kan turunan, terus motor gue ngalir, Bukan diparkirin. motor gue ngalir, terus saya ke sana sampai depan Hotel Safari, lurus sedikit, habis itu gue guling-guling. Seriusan, kan helm gue ini, intercom copot, HP di stang, HP masih nyangkut di stang. Bagus itu berarti holdernya, gup. Gua bangun, gua nggak ngerasa kenapa, nggak hilang ingatan, nggak apa. Jadi pas gua jatuh, udah gua pakai fan slip on. Ini makanya nih, mana ya? Nih tuh,
Oh ini abis anjing, ini dengkul, siku tuh, abis semuanya. Gue pakai long sleeve, pakai apa baju long sleeve, nggak pakai hoodie, kan tipis long sleeve ya, ketarik, kegulung, tapi nggak robek. Terus gue pakai hoodie-nya bolong, long sleeve-nya ketarik. Terus fan slip on, kaos kaki pendek tuh, makanya kalau motoran jangan pakai slip on kaos kaki pendek. Ya udah abis ini gua tungkuk apa ini namanya nih gini, bangun mana yang ini, jadi ada orang nyebrang, bapak-bapak nggak pakai helm, motornya Skywave nyebrang dari Gapura mau ke pasar, nyebrangnya langsung nggak ngerem nggak apa, nggak nengok kiri nggak nengok kanan, bonceng anaknya kecil di belakang melukan. Ya, gue mikir ya, Lu ngindarin. Gue nggak ngebut banget, cuma gue mikir ini kalau makin lama gue makin deket, kalau gue tubruk kasihan anaknya. Ih, masih segini kali anaknya nih segini lah, kecil, cewek. Terus gue ngindar. Itu aspal di dekat pasar yang bapak nyebrang dari Tugu nyebrang ke pasar, itu aspalnya begini ujungnya. Ya udah motor gue habis, serok, pas jatuh kan guling-guling, ngerosot dulu, ya jatuh nih ya, di otak gue gitu, ya jatuh nih gue nih, ya nih jatuh nih, baru guling-guling, hampir 2 bulan gue di kamar, leher gue pakai support. Oh nyampe rumah, nyampe sana gue bilang ke mak gue, ini jam gue nih, tuh. Baret, ini udah dipoles tapi sisanya habis dah. Nyampe pas di sana jam 6:30 apa jam 6 ya? 6:30. Jam 6. Matahari baru dikit, masih dingin. Gue telepon mak gua. Gua WhatsApp. Mah, aku kecelakaan. Innalillahi. Astagfirullah. Langsung ditelepon. Apa bapak ngomong apa ya? Di mana sayangku kecelakaannya? Di puncak ini. Nabrak apa ditabrak apa gimana? Iya, ngindarin orang ini. Rusak motornya. Bodinya bolong, keseret terus. Bolongnya bukan nubruk, pecah, itu kan pecah. Kalau ini bolong karena panas kegerus aspal. Iya nih ada orangnya di sini. Nomor teleponnya gua save, gua ajak selfie kan ya, kata mbak gua udah nggak usah dimarahin, udah mungkin emang musibahnya, udah nggak apa-apa, nggak usah marah-marah, nggak usah apa. Ya udah gua ajak foto, mas foto yuk, dia juga bingung kali, dia udah geter-geter ya. Temen gua kan kompor, wah pak ini nggak bisa sih pak, ini harus ganti nih pak, ini dibacain namanya mekanik. Dibacain body kasar segini. Dibacain aja. Ini body 300, dia bacain kan. Honda kan spare partnya lebih mahal dari Yamaha kan. Ini step kiri mahal. Ini wah belum jam tangannya nih Pak, si bapaknya udah geter. Pegang duit 250.000. Udah gue bilang udah kata mbak gue nggak apa-apa. Udah Pak kita foto aja, foto dia begini. Terus udah dah gue balik, belum sakit, badan belum sakit, adrenalin masih tinggi, badan belum sakit. Nyampe rumah gue bilang ke bapak KW gue, jatuh tadi. Jatuh di mana lo? Puncak. Sakit? Coba lihat. Enggak sakit. Nanti malam lihat, nggak bisa gerak lo. Bener nggak bisa gerak. Tangan nggak bisa gerak, kaki, leher nggak bisa gerak. Langsung dicek sama dokter. Di rumah disenturin mata gue, terus ini jangan sampai ada pusing sama mual ya. Kalau ini geger otak katanya. keluarga jauh ada juga yang kayak gitu, dia main sepeda tapi jatuh begitu, ada pusing mual, geger otak. Ya udah, bulan standby gue diem aja dia. Buset, di kamar terus gue udah kencing di kasur. Pakai Lu jalan. Nggak bisa gerak. ada itunya, ada apa? Pipot. Iya, pispot. Pakai pispot. Itu yang megang gitu siapa? Ya mbak. Kayak gitu dulu. Ya enggak, dia mah nadahin doang. Gua arahin sendiri. Itu hampir 2 bulan itu gua di kamar kayak itu gua kan orangnya kalau nggak ketemu orang rasanya lemes gitu ya. Kayak sebelum kejadian itu tuh rasanya gua aduh harus recharge nih, gua harus ngobrol sama orang.
Semenjak itu gue jadi capek ngobrol sama orang. Gue udah diam, temen-temen gue pada nyamper, diketawain. Nih, gue bisa gini nih, begitu. Gue kan gak bisa ngapa-ngapain. Temen-temen gue gini-gini. Nih anjing nih orang ini, udah gitu. Itu yang gak bakal gue bisa lupa tuh. Body yang hancur masih ada di gudang. Kan gue ganti body baru. Yang hancur masih ada di gudang. Masih cetan gak sama si ininya? Si bawa-bawa apa aja? Enggak cetan. Oh ini, lu tahu obat Cina nggak? Betadine Cina gue tahu. Dayojing. Yang merah? Iya yang merah, botol kaca. Oh. Anjing, gue pakai itu. Disiram. Ada, gue 2 bulan tuh. Soalnya kalau luka di tempat-tempat nekuk, kebuka lagi. Udah lama anjir. Lama banget. Apalagi ini nih. Ih anjing, ini udah kayak daging busuk dulu mah ya. Yang bagian sini nih. Pakai ini tuh, obat Cina. Lu nggak pernah coba ya? Gua nggak pakai itu. Ada balsam yang encer. Pokoknya ini kertas. Cobain ke sini sedikit, terus dilipet, terus ditempelin ke sini tuh panas banget. Gua pakai itu. Cina juga tapi. Nggak tahu gua Cina atau Korea, gua nggak tahu. Lu jatuh ngobatinnya pakai apa? Kalau Alkohol doang. Pernah gua pakai diapet. Kok diapet? Bubuk diapet di sini. Kan ada luka di sini. Nah ini. enggak logikanya itu diapet. Nggak tahu gua kan nggak ini. rambut Orang dulu tua. ya? Iya. Oh, bukan ini yang tengah dibuka itu, Cok. Pernah juga gue tuh. Diginiin, ditaburin ke luka. Biar mampet. Nggak tahu buat apa. Makin lama anjir. Makin kuning ada nanasnya. Kan kalau luka betadine Cina nggak pernah. Enggak, setan udah ada cerita kecelakaannya. Gue udah ada. Kecelakaan lu apa? Kecelakaan. Heeh. Waktu belajar motor kali ya. Ditebur ereking gua. Tapi untungnya gua gak kenapa-napa. Soalnya kan motor Mio Smile setangkinya ereking kan. Apanya setangnya? Oh, stang Mio segini. Sebelah sini kan tangki ereking, jadi lebih tinggi. Dia gua belok ke kanan, namanya bocah dulu ya. Gak ada orang, langsung belok. Gua disamber, Cok. Terus cuk, nah, Enggak luka-luka? gue bangun sah naikin motor masuk gua ke rumah itu kabur Nggak punya mental kabur. masih SMP kelas 1 kali itu kan gua mau belok ke rumah gua sebelah Abangnya jatuh. abang enggak gua tuh ditumbur emang salah gua saya asal belok kan ya asal belok ini set tumbur ranking segini naik motor langsung Abangnya ngapain? Ngeliatin lu dong? nggak tahu gua langsung naik motor pokoknya Lu nggak mau lihat abangnya? nggak mau gak takut gak Tapi waktu jatuh lo ada kepikiran, jatuh. gua takut dimarahin sama gua soalnya di rumah depan rumah banget. Waktu jatuh ada kepikiran gitu gak? Aduh jatuh, takut dimarahin sama gua. Iya, makanya gue buru-buru ke belakang. Gini, naik motor langsung ke belakang ya, ke belakang rumah itu nggak masuk. Nyampe rumah lu giniin gorden. Gue nggak ke rumah, Rek. Gue di belakang rumah. Misalkan ke halaman belakang lah, Ngumpet. ngumpet. Tapi nggak ada yang luka itu. Nggak ada, soalnya cuma kayak Lu nggak pernah luka ya? sedang motor. Kalau bilang Nggak pernah luka ya? Tulang gue yang melintir kalau luka mah. Tulang gue waktu main futsal ini ke atas, Cok. Jadi kayak set. Apa sih ini? Geser. Oh, gesernya ke atas kalau Gua kenapa jatuh mulu ya dari kecil? Ini siku gua kayak gitu. Srok, dislok. Ini kan beda tuh. Sikunya apa? Miring. ngebut-ngebutan sih lo. Enggak, itu lari di rumah lagi ada acara pertemuan, lari ada yang selonjor, sok makan dia sandung yang mendarat ini dulu. Seriusan, pakai apa tuh namanya? Gips, apa sih sebutannya? Itulah nggak bisa gerak. Itu naik sepeda BMX jatuh, Fiksi jatuh, sepeda road bike jatuh, MTB jatuh, motor Vespa Lo jatuh. kayak yang begitu mah, oh ini stand yang baseballan stand. Lo kan bocah-bocah pada main baseball lah. Yang tukang begininya nih lepas, Cok, kayaknya, Cok. Kepala gue nih. Tongkatnya kan. Bocor lagi. Ini bengkok ini kepala gue nih. Nih. Oh iya. Iya, bocor beneran. Nangis. Yang gila bocah, Cok. Gini kaki orang, kaki mbak sepupu gua nangis agak berdarah semua.
celana ya, ini ntar bocor kepala gua. Banyak keluarnya. Banyak. Pantes jadi goblok. Kalau main basketball, ininya kayunya yang dilempar. Kasti kali kasti. Iya, kasti-kastian. Yang kalau lari diambil, kalau dilempar kena. Heeh. Masih dekok soalnya sekarang. Enggak, kalau menurut gua cowok tuh harus ada luka Kalau jatuh luka enggak. pericil-pericilan mah banyak aja. Ini juga nih. Paku masuk set. Satu. Paku. Iya. Namanya juga kebon. Nginjek paku. Paku masuk. Paku beton. Paku karaton lah, nggak tahu paku kayu. Pokoknya Lu nggak tetanus? enggak harusnya. Enggak sih, orang sembuh nih. Ya. Ini barik nih. Set. Tuh. Ya udahlah, gitulah. Kalau koreng-koreng kecil mau banget. Ini mata kaki kenapa? Hitam. Ini nggak ada mus. Kirain jatuh. Belum termois. Kalau kayak yang gede, jangan ada dah. Yang kecil-kecil aja. Lu kalau paling gede apa emang? Ini. Gue di sebuah bagian tubuh gue ada bekas luka. Ini normal Stan, ini Mas Stan. Ini udah gede ini. Udah umur berapa? Harus udah punya ini udah kerja dia harus. Lu kerja? Ini gara-gara main layangan. Ah. Gua ada layangan kalah kan gua kejar. Ini ada gorong-gorong. Ini kayu. Tahu kan bambu? Bambu? Bambu yang kalau udah dibelah tuh Yeah, jadi panjang ini. Ah. Ini pokoknya bambu gorong-gorong. Keinjek di sini set. Gua tarik kayak gua set. Kok lepas? Ya. Itu tebel banget aja ya. Ya udah gua tempel lagi. Agak plasin. Tapi bisa tahu kalau luka iris, luka yang belum. Tapi kan dibersihin dulu lah. Sekarang dulu, itu kan masih ada tanahnya Pak. Masih kecil berarti. Terus ketahuan. Ditempel lagi. Ditempel lagi. Gua ketahuan mama lu. Enggak lah, gua acap terus gua nggak bilang-bilang. Nih, di sini gua aja ada nih. Tuh. Ini Borong. ini jahitan nih. Oke, kebanyakan dah. Ini 3 jahitan. Gue lagi duduk di itu apa motor apa gue lupa. Z900 atau apa di belakangnya. Set kan di pedok. Truk. Masih kecil dah gue. Jatuh ke belakang. Ini kena plat nomor. Serok. Robek. Tuh dijahit. Ini baru Vespa. Kan jadi gue bengkok. Vespa tua, gigi 2, sengebut-ngebutnya Vespa tua, gigi 2 gak bakal lebih dari 50 km per jam. Berisik doang. Iya berisik doang, standar soalnya kan. Mesinnya belum mainin. Set. Di situ tuh, di Tangsel. Ini Vario, maksudnya lampu malam jam 9, lampu makin lama makin deket. Gue mau ngindarin. Gue nggak tahu kenapa suka mikir cepet aja kalau udah gue tahu ini tabrakan nih, mikir cepet. Martabak nih di otak gue. Serugi-ruginya gue ganti martabak, paling telur, tepung, gerobak. Berapa kan gerobak? Maksud gue nggak dibanding ganti motor, ganti apa? Motor gue juga takut rusak kalau gue tubrukin ke sana kan, paling spakbornya dong menyon, kan spakbornya besi. Nggak sempet, stang ketemu stang. Ini gue nyangkut di stangnya dia, strak Ke bawah. enggak gitu. enggak jatuh guling-guling di situ baru nggak sadar gue bangun-bangun. Pokoknya udah didudukin di sebelah warung Madura, yang punya warung Madura. Minum dulu Coca-Cola. Biar extra jos. Nggak ada extra jos, belum ada ini. Belum ada. Kalau ada extra jos kayak dikasih extra jos, dikasih Coca-Cola. Enggak Bu, air putih aja. Gue nanya mana yang nabrak saya mana? Soalnya gue di jalur gue udah sampai minggir. Wah udah, yang orang Maduranya ngomong, wah udah nggak ada tuh Betawinya. Nggak ada itu, udah diangkut ke ini rumah sakit. Udah gitu. nggak arah itu. Nggak, maksudnya dia orang Betawi cuma punya warung Madura. Ini Mas, kata dia, saya kan lagi isin bensin eceran, Pertamini, isin bensin. Tiba-tiba ada suara, trak. Saya nengok,
muka dia gini-gini ke aspal. Wow. Dia nggak pakai helm, celana pendek, motornya Vario hitam Pego yang lama, pakai headset, udah. Motor dia, lu tau tiang listrik kan ada yang tebel, ada yang kecil. Yang semen. Bukan yang semen ini, Beton. yang besi, yang besi. Motor dia udah jatuh, ngehajar ke tiang listriknya bengkok. Sampai sekarang masih bengkok. Seriusan gua nggak bohong. Masih bengkok. Set. Itu, nggak tahu jatuh mulu kenapa ya? Tapi kalau naik motor ngebut nggak pernah jatuh gua. Karena ditumpur orang berarti. Naik motor. Karena kesalahan orang. Ini banyak dah. Ini sepeda. Ya ini kalau dibuka koleksi nih. Ini dengkul. Pantat gue yang pernah robek. Aneh. Main MTB. Itu udah nggak ada bekasnya di atas pantat. Dijahit. Dokternya cewek cowok. Ya gua nggak tahu lah. Lupa gua. Beli Extra Joss Ultimate di minimarket terdekat ya teman-teman. Harganya berapa Mas Adit? Berapa ini Stan? Kurang briefing. Lu diomelin Om Extra Joss lu. Berani kan? Sebelum closing, minum dulu mas. Sekitaran. Sekitaran. Berapa? Kan bukan gue yang beli. Langsung saja cek promo. Extra Joss paling cocok diminum diminum lagi pas ngapain Stan? Waktu nguli. Waktu banyak pikiran. Coba contohin satu-satu. Lu nanti contohin nguli, lu contohin dulu banyak pikiran. Lu temenung. Ini kan banyak pikiran nih. Kasih dit Extra Joss dit. Bang, biar agak enak, S100 dulu bang. Loh, Ngapain? Nyari pikirannya hilang. nguli. Lagi ngaci. Garuk semen. Oh, ini ngambil pasir. Mau pasir. Apa? Nyaring. Ngesangrai pasir. Oh ya, sangrai pasir. Bang, ini bang. Belum. Bentar, ada yang komplain dulu nih. Saya yang punyanya misalnya komplain. Mas, lama banget. Sabar kocak. Saya belum dikasih Extra Joss saya. Yang cepet dong. Gue misalnya nyontohin. Gini nih Mas, tuh. Cepet jadi kerjanya. Dek, saburannya kayak pada kan otak soalnya. Jadi langsung berubah ke Jawa. Jadi kalau Karena orang Jawa, banyak kalau apa? bisa lah deh. Mau badminton, Mau badminton. mau futsal, bisa nggak minum Extra Joss dulu? Bisa banget lah. Soalnya kan Apa efek yang didapat? ya apa sih? Dia ini guys, Apa? terdapat garam sekitar 95 mg. Sebenarnya tuh garam tuh kalau kalian berolahraga keringetan itu mengeluarkan garam, Elektrolit. elektrolit. Terus dia terdapat gula 14 gram. Tuh. Jadi kalau kita olahraga, kita butuh asupan gula butuh asupan garam. buat dikonvert jadi energi. Dikonvert jadi energi pergerakan. Makanya kalau minum Extra Joss jadi seger. Jadi bonnya pengen nguli. ada segar. Jadi kalau mau tidur jangan minum. Iya, jangan minum. Ntar tiba-tiba bersih-bersih. Malam-malam bersih-bersihin kamar. Lu pernah? Kirain nggak ada kaci. Lu pernah? Ya minum itu yang waktu kita badminton itu. Bukan sebelum. Oh iya deh. Dia bener, dia lincah banget. Energi gua udah habis. dia masih what? Ya ini minum aja guys kalau mau berkegiatan ekstra. Ya, jadi bener-bener Extra Joss. Extra Joss cheese. Extra Joss cheese. Masuk.